Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumus sulasa 24 September 2024 bertepatan dengan hari ke-20 dari Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari di kitab Tauhid. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Ala hadatsana Ibnu Fudayl an Umarah sami'a Abu Zur'ah akan Nabi radhiyallahu qala Abu Zur'ah radhiyallahu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah azza wa jalla wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw yakhluqu habatan aw sha'iratan. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad bin Ala haddatsana Ibnu Fudayl haddatsana Umarah an Abi Zur'ah annahu sami'a Abu Hurairah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah azza wa jalla wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habatan aw sha'iratan. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn al-Ala haddatsana Ibnu Fudayl an Umarah an Abi Zur'ah annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi kafal yakhluqu dzarratan aw yakhluqu habatan aw sha'iratan. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Ala haddatsana Ibnu Fudayl an Umarah an Abi Zur'ah sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Allah sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi wal yakhluqu dzarratan aw yakhluqu habatan aw sha'iratan. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi as-sahih min kitab Tauhid haddatsana Hadbah Ibnu Khalid haddatsana Hammam haddatsana Qatadah haddatsana Anas an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala mathalul mu'minil ladina yaqra'ul qur'ana kal utrujah ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun wa mathalul ladzi la yaqra'u katamrah ta'muha tayyibun wa la rihalaha wa mathalul fajir alladzi yaqra'ul qur'an kamathali raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul fajir alladzi la yaqra'ul qur'ana kamathalil handalah ta'muha murrun wa la rihalaha. Maka di dalam hadis ini berkata al-Imam Al-Bukhari kepada gurunya haddatsana dengan sigatu tasrih bahwa beliau mendengar dari gurunya. Haddatsana Hadbah, maka di sini Hadbah dengan dhammah, tidak dengan tanwin. Kenapa? Karena dia mamnu minas sarf, dan mamnu minas sarf dikarenakan tak ta'nis. Dan Hadbah di sini laki-laki, namun ada tak ta'nis, maka di sini dia mamnu minas sarf. Seperti siapa contohnya? Usamah, seperti siapa contohnya? Seperti namamu, Usamah, Hudzaifah, Hamzah, siapa lagi? Ubaidah,
Maka semua dari contoh yang kami sebutkan mamnu minas sarf karena ta al-marbutoh. Maka jangan mengatakan jaa usamatun. Mamnu minas sarf. Jadi jaa usamatu. Seperti di sini haddatsana usamatu, tidak usamatun. Maka begitupun Hudzaifah dan yang lainnya. Dan ini untuk nama laki-laki dan juga nama perempuan. Maka kalau Hafsah ya sama. Haddatsana Hafsatu. Haddatsana Fatimatu. Yang akhirannya ta at-ta'nis, laki-laki ataupun perempuan, maka dia mamnu minas sarf. Haddatsana Hadbatu ibnu Khalidin. Maka dia Hadbah ibnu Khalid ibnu al-Aswad al-Basri al-Azdi. Maka dia dari Basrah. Dan Basrah adalah dari negeri Irak. Maka di zaman tabi'i dan itba'ut tabi'i dan di zaman sahabah, di saat mulai dibuka kaum muslimin oleh Allah kemenangan di mana-mana, maka mulailah kaum muslimin masuk ke negeri Irak. Dan di situ ada kota-kota besar yang masyhur seperti Basrah, seperti Kufah, seperti Al-Wasit, dan yang lainnya. Dan Hadbah di sini dia hidup di Tabaqah yang ke-9. Maka Tabaqah yang ke-9 Tabaqah sigor dari itba'ut tabi'in. Itba'ut tabi'in yang paling kecil. Maka Hadbah termasuk dari Al-Qurun Al-Mufaddalah, dari As-Salafus Saleh. Maka dia hidup sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i dan juga Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani dan Yazid ibnu Harun dan yang lainnya dari para ulama yang hidup di Tabaqah yang ke-9. Dan kedudukan dia di dalam ilmu jarhi wa ta'dil, dia thiqatun abidun. Maknanya dia di atas derajat thiqah. Maka telah dipuji oleh para ulama seperti Abu Ya'la Al-Mausuli, kana Hadbah thiqatun, bahwa Hadbah itu adalah rawi yang thiqah. Dan berkata Ibnu Adi, wa Hadbah istagnaitu an akhrajalahu haditsan amman kana min suyukhihi li'annani la a'rifu lahu haditsan munkaran fima yarwihi wa huwa katsirul hadits wa qad wasaqahu an-nas wa rawa anhu al-a'immah wa huwa saduqun la ba'sa bihi. Maka dia hadis-hadisnya banyak dan manusia telah mensikohkannya. Dan berkata Maslamah Ibnul Qasim Basri thiqah dan disikohkan oleh Yahya Ibnu Ma'in, maka para ulama mensikohkannya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Hadbah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari dia sekitar 5 hadis. Dan ini salah satu hadis di antaranya dari Hadbah, hadis ini. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya meriwayatkan dari Hadbah sekitar 130 hadis. Dan Hadbah ini rawi yang thiqah. Dan tidak ada yang menurunkan derajatnya kecuali An-Nasa'i. Maka An-Nasa'i mengatakan bahwa Hadbah dhaif. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan dia thiqatun abidun tafarrada An-Nasa'i bitalyinihi. Berkesendirian Imam An-Nasa'i dalam pendhaifannya. Dan ini masyhur dari An-Nasa'i sebagai dalil bahwa dia seorang yang mutasyaddid. Maka para ulama ahli jarh wa ta'dil terbagi-bagi menjadi mutasyaddid dan mutasahil dan wasat.
Dan yang wasat adalah yang paling baik. Maksudnya bagaimana? Terbagi-bagi ini. Al-mutasyaddid terlalu pelit. Maka dia pelit untuk memuji. Orang-orang yang dipuji imam derajatnya maka hanya cukup dengan soduk. Dan orang-orang yang derajatnya sikoh didhaifkan. Itu contoh mutasyaddid. Dan mutasahil kebalikannya. Orang-orang yang majhul tidak diketahui dipuji. Dan orang-orang yang dhaif maka disebutkan imam dan seterusnya. Maka yang paling baik adalah orang-orang yang mengatakan dalam keadaan pertengahan. Dan imam ahli sunnah ataupun ulama ahli hadis yang pertengahan banyak. Di antaranya Al-Bukhari, Imam Ahmad, Abdullah ibn Mubarak, dan Imam Muslim juga, dan Ali ibn al-Madini, dan yang lainnya. Kemudian meriwayatkan hadbah dari gurunya, haddatsana Hammam. Maka siapa Hammam di sini? Hammam ibnu Yahya ibnu Dinar Al-Azdi. Tadi kita sama juga Al-Azdi berarti Al-Basri. Maka dia dari Basrah. Dan dia Hammam ibnu Yahya sama-sama dari Basrah seperti gurunya, seperti muridnya Hadbah. Maka Hammam ibnu Yahya sama Al-Azdi Al-Basri. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-7. Maka beda jarak antara Imam Al-Bukhari dengan Hadbah 2 tingkatan. Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-11 meriwayatkan Hadbah dari tabaqah yang ke-9. Dan di sini Hadbah meriwayatkan dari gurunya Hammam, dia tabaqah yang ke-9 dari tabi'i paling itba'ut tabi'i terkecil, meriwayatkan dari kibar itba'ut tabi'in. Maka yang hidup di tabaqah yang ke-7 min kibar itba'ut tabi'in ka Imam Malik Ibnu Anas Imam Daril Hijrah. Wa ka Syafi'i afwan wa ka Syu'bah ibn al-Hajjaj wa kadzalika kal Auza'i Imam Al-Auza'i dan juga Sufyan Ats-Tsauri dan juga Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi Al-Basri Al-Yamani. Maka mereka hidup di tabaqah ru'us, gembongnya dari itba'ut tabi'in. Jelas mereka masuk kepada as-salafus saleh, kepada tingkatan as-salafus saleh. Dan Hammam di sini dalam keadaan rawi yang sikoh. Maka berkata Abu Hatim, sikotun saduk, di hafalannya ada sesuatu. Namun periwayatannya dari Qatadah sangat kuat. Maka berkata Abu Hatim, wa huwa fi Qatadah ahabbu ilayya min Hammad ibni Salamah. Namun periwayatannya pada Qatadah lebih aku cintai daripada Hammad ibnu Salamah dan dari Aban al-Attar. Maka di sini menunjukkan dia mempunyai keutamaan pada gurunya khusus Qatadah. Dan antum lihat di sanad ini, dia meriwayatkan dari siapa? Dari mana? Dari Qatadah itu sendiri. Maka inilah menunjukkan kekuatan sahih Imam Al-Bukhari. Maka orang-orang yang belajar ilmu hadis tidak ragu bahwa hadis-hadis yang sahih memang sahih. Benar kepada Nabi. Maka Hadbah meskipun disebutkan oleh para ulama mempunyai sedikit lupa dan tidak begitu kuat seperti imam. Namun khusus periwayatannya dari Qatadah malah melebihi Hammad ibnu Salamah. Hammad ibnu Salamah dia pribadinya imam. Hafalannya sangat kuat. Berbeda dengan Hammam ibnu Yahya. Namun Hammam khusus periwayatannya dari Qatadah dia sangat kuat. Dan berkata Abu Zur'ah, Basri la ba'sa bihi. Maka dia Basri yang hafalannya pas-pasan. Dan berkata Ahmad ibnu Hanbal,
syahida Yahya fi ahadithihi falam yu'diluhu Hammam fanaqama alaihi. Dan di riwayat disebutkan berkata Hammam siqatun huwa asbat min Aban fi Yahya ibni Abi Katsir. Bahkan dia juga selain dari Qatadah kuat periwayatannya dari Yahya ibni Abi Katsir. Dan berkata Ahmad Hammam siqah wa huwa asbat min Aban fi Yahya ibni Abi Katsir. Maka dia juga termasuk orang yang kuat periwayatannya dari Yahya ibnu Abi Katsir. Dan bahkan berkata Imam Ahmad Hammam sabtun fi kulli masyayikh. Maka dia sangat kuat dari guru-gurunya siapapun. Dari Qatadah, dari Yahya ibnu Abi Katsir. Maka ini pujian Imam Ahmad kepada dirinya. Dan berkata Ibnu Adi, wa Hammam ashhar wa asdaq min an yudhkara lahu hadis munkar au lahu hadis munkar. Maka Hammam itu yang paling benar, dia itu tidak mempunyai hadis-hadis yang mungkar. Maka kedudukannya bukan dhaif. Wa ahaditsuhu mustaqimah, dan hadis-hadisnya sangat lurus, benar. An Qatadah, terutama dari Qatadah. Wa huwa muqaddam aidha fi Yahya ibni Abi Katsir. Dan juga periwayatan dia didahulukan selain dari Qatadah dari Yahya ibnu Abi Katsir. Wa amatu ma yarwihi mustaqim. Apa-apa yang diriwayatkan dari guru-gurunya sangatlah lurus. Dan berkata Al-Hakim siqatun hafidh. Dan berkata Abdurrahman ibnu Mahdi, Hammam indi fi sidq misal ibni Abi Arubah. Maka Hammam itu seperti ibnu Abi Arubah. Ibnu Abi Arubah adalah Sa'id ismuhu. Dan dia dari murid Qatadah yang paling kuat juga. Maka kata Abdurrahman ibnu Mahdi, Hammam sama seperti ibnu Abi Arubah. Dan ibnu Abi Arubah imam. Dan Abdurrahman ibnu Mahdi mengatakan, ataupun dia kana yardohu, dulu dia sangat ridho kepada Hammam ini. Dan begitupun Abdullah ibnu Mubarak, Hammam sabtun fi Qatadah, bahwa Hammam periwayatannya dari Qatadah sangat kuat. Dan Ali ibnu Madini Hayatul Wadi, The Rattlesnake, mengatakan, Laisa ba'da Sa'id wa Hisham wa Syu'bah ahadun min ashabi Qatadah ahabbu ilayya min Hammam. Wa Hammam asnadahum lil hadis. Maknanya, Ali Ibnul Madini ingin menyebutkan siapa orang-orang yang paling kuat dari Qatadah. Maka yang pertama, yang paling kuat dari Qatadah setelah Sa'id. Yang pertama Sa'id, siapa tadi? Sa'id ibnu Abi Arubah. Kedua Hisham, siapa Hisham? Hisham Ad-Dustuwai. Wa Syu'bah. Kemudian yang ketiga Imam Syu'bah ibnul Hajjaj. Ketiga-tiganya ini murid Qatadah yang paling kuat. Maka setelah mereka bertiga, kata Ali ibnul Madini, tidak ada kecuali Hammam. Dan Hammam asnadahum lil hadis. Dia yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis yang musnad dari Qatadah. Maka ini menunjukkan bahwa Hammam di dalam sanad ini sangat kuat. Dan berkata Ibnu Sa'ad kana thiqah, rubama ghalat fil hadis, dan kadang-kadang ada salahnya. Menunjukkan dia bukan hafalannya imam. Namun khusus periwayatannya dari Qatadah sangat dipuji. Maka berkata Yahya ibnu Ma'in juga, Hammam fi Qatadah lebih aku cintai dari Abu Awanah. Dan antum tahu Abu Awanah siapa? Mana Abu Awanah?
Ya Hudzaifah? Wadah al-Yaskuri. Wa huwa fi tabaqah as-sabi'ah. Abu Awanah Imam Wadah al-Yaskuri. Maka sama-sama di tabaqah yang ketujuh. Maka dikatakan oleh Yahya ibnu Ma'in, periwayatan Hammam dari Qatadah lebih aku cintai daripada Wadah al-Yaskuri. Yang mana dia murid dari Qatadah juga. Dan bahkan kalah Aban al-Attar dan Hamad ibnu Salamah. Dari periwayatannya Qatadah khusus. Berkata Yazid ibnu Harun, karena Hammam qawiyan fil hadis. Bahwa dulu Hammam itu kuat periwayatan hadisnya. Dan berkata Amr ibnu Ali, siapa laqabnya Amr ibnu Ali? Ya Qais. Amr ibnu Ali. Al-Fallas. Ma makna al-Fallas? Yang Asyirah memilih uang yang palsu dan yang benar. Taib. Dia ahli mata uang yang mengetahui hadis dhaif dengan hadis yang dhaif, yang sahih, seperti orang yang ahli mata uang. Ini uang palsu. Ini uang asli. Maka gelar ini pujian bagi para pemeriksa hadis. Dia tahu hadis ini dhaif. Dia tahu hadis ini sahih. Maka seperti itulah keadaan dari Amr ibnu Ali. Maka dia dari ulama ahli jarhi wa ta'dil dan imam di dalam hadis. Dia mengatakan al-asbat min ashabi Qatadah. Orang-orang yang kuat dari Qatadah itu pertama Ibnu Abi Arubah. Siapa? Sa'id Ibnu Abi Arubah. Wa Hisham ad-Dustuwai. Wa Syu'bah Ibnu al-Hajjaj. Wa Hammam Ibnu Yahya ini al-Basri. Maka soal indak ya Rais. Sanad ini musalsal biman. Basriyin. Bil-Basriyin. Baik. Man awalan al-Basri? Baik Bukhari. Waman? Al-Azdi al-Basri. Waman? Wa Hammam Ibnu Yahya. Waman? Qatadah. Wa Qatadah mada? As-Sadusi al-Basri. Baik. Di sini semua rijalnya mulai dari Hadbah, gurunya Imam Al-Bukhari, meriwayatkan dari Hammam ibnu Yahya, meriwayatkan dari Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi, maka semuanya Al-Basriyun. Maka sanad ini bisa dikatakan musalsal bil Basriyin. Hadis ini rawi-rawinya rantaian dari orang-orang Basrah. Semuanya dari Basrah. Al-Azdi Al-Basri. Kecuali Qatadah As-Sadusi Al-Basri. Dan faedah dari hadis ini juga apa? Riwayat sahabat kepada sahabat. Dinamakan riwayatul qarin. Dan jika keduanya meriwayatkan berbarengan, saling meriwayatkan, maka dinamakan mudabbaj. Ini hanya istilah saja. Maka di sini di dalam matan, di dalam sanad, kita lihat bagaimana sahabat Anas ibnu Malik meriwayatkan dari Abi Musa al-Ash'ari. Jadi sahabat meriwayatkan dari sahabat. Maka kembali kepada matan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'mini alladzi yaqra'ul Qur'an kal utrujah." Permisalan seorang mukmin, maka seorang mukmin dari dalamnya itu baik karena imannya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kemudian dohirnya dia lisannya itu membaca Al-Quran. Maka dia menghafal Al-Quran, murajaah Al-Quran, menjadi imam membaca Al-Quran dan seterusnya. Maka dia itu bagai utrujah. Utrujah adalah permisalan. Buah-buahan di Arab
yang mana disebutkan ta'muha thayyibun wa rihuha thayyib, yang mana dia itu rasanya enak dan baunya enak. Utrujah. Kalau di Indonesia apa? Dimisalkan, ayo mikrofon. Indak ya Usama. Di Depok apa dimisalkan? Kalau ini di Arab, utrujah. Di Depok apa mau dimisalkan? Durian. Buah durian. Wah, bapaknya dengar nih. Anaknya rindu durian. Kalau di Sumatera ini banyak musim durian. Bentar lagi musim. Nanti disuruh beli saja. Maka buah durian ta'muha thayyib, rasanya enak. Wa rihuha thayyib, dan baunya juga enak. Namun itu bagi orang Indonesia yang sudah biasa. Bagi orang-orang selain Indonesia yang tidak pernah dari kecil makan ini, seperti para masyayikh kita yang datang dari Yaman, maka mereka tidak mau dibelikan buah durian. Bahkan mereka waktu datang di Makassar dibelikan durian besar-besar. Tidak mau makan. Bau. Karena memang tidak terbiasa. Jadi bau harumnya itu bagi mereka bau bangkai ataupun bau busuk. Bau busuk yang lebih tepat. Dan sahih mereka semuanya ingin makan. Warnanya kuning dan seperti keju. Namun dari baunya itu yang yunafir, yang membuat durian itu lari. Justru dari bau ini orang yang mencintainya mencarinya. Maka ada yang tidak harum, tidak ingin mereka makan. Ingin makan yang manis dan harum. Maka utrujah misal dari buah-buahan di Arab, dan kita berikan kedekatan dengan durian. Dan permisalan mathalul ladzi la yaqra katamrah. Maka mukmin yang di hatinya dalam keadaan baik, kemudian tidak membaca Al-Quran, mungkin dia buta huruf dari huruf hijaiyah, maka dia bagaikan tamrah. Rasanya manis, namun tidak ada baunya. Thayyibun, ta'muha thayyibun, wala rihalaha. Rasanya manis tetapi tidak ada bau. Wa mathalul fajir alladhi yaqra al-Qur'an. Dan misal orang yang buruk yang membaca Al-Qur'an, maka permisalannya al-fajir di sini wallahu a'lam dohirnya masih muslim. Karena dengan dalil membaca Al-Qur'an. Ada kafir membaca Al-Qur'an? Mungkin ada. Bagi mereka orang-orang orientalis. Apa makna orientalis? Orang-orang yang asalnya kafir. Namun kuliah, mengambil S2, S3, bahkan profesor. Dan masih kafir. Hanya untuk mempelajari Islam itu sebagai ilmu. Dan kebanyakan mereka tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka mereka para orientalis ini membaca Al-Quran mungkin, namun tidak mengimaninya. Dan mencari-cari Al-Quran dari kesalahan-kesalahan. Maka permisalannya yang di sini bisa kita katakan mathalul fajir, bisa jadi mereka orang yang orientalis kafir, ataupun masih muslim, tetapi akhlaknya buruk. Fajir, bergelimang dengan dosa. Maka dia seperti kamatsali raihanah, rihuha thayyib. Maka raihanah tumbuhan di Arab, dia baunya harum. Namun makanan kalau dimakan maka pahit. Wa matsalul fajir alladzi la yaqra al-Qur'an kamatsalil handalah. Adapun orang-orang yang fajir bisa di sini dikatakan kafir, musyrik, munafik, maka mereka tidak membaca Al-Quran seperti buah handalah, yang mana dia rasanya pahit dan tidak ada baunya sama sekali.
Maka jenis dari pohon-pohon, buah-buahan ini dijadikan oleh Nabi sebagai darbul amsal, pengambilan permisalan. Tujuannya untuk apa? Takribul makna ilal faham. Agar Nabi memberikan kemudahan memahamkan para sahabatnya permisalan-permisalan dari mukmin yang membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran seperti buah demikian dan demikian. Maka maksud dari permisalan ini menceritakan tentang sifat dan keadaan seorang mukmin yang baik, di mana di dalamnya hatinya baik dan apa yang dia lakukan dengan membaca Al-Quran sangat baik. Maka dengan asal dari iman yang baik dan amalan-amalan yang baik, salat, membaca Al-Quran dan yang lainnya, maka dia dimisalkan dengan buah-buahan. Yang mana buah-buahan yang baik-baik. Maka barang siapa seorang mukmin dan membaca Al-Quran dan mengamalkan, maka dia akan lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Maka oleh sebab itu ada beberapa riwayat, al-mu'minu alladhi yaqra' al-Quran wa ya'malu bihi. Maka ini tambahan, seorang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Qurannya. Maka dia bagai utrujah. Maka di sini ada tambahan, sehingga maknanya bukan membaca saja, tetapi maknanya membaca dengan mengamalkan. Dan yang diinginkan dengan fajir di sini, ihtimal bisa jadi dia masih muslim yang membaca Al-Quran. Dan juga bagi yang terakhir, mathalul fajir alladzi la yaqra', maka di sini bisa dijadikan bahwa mereka itu orang-orang yang memang kafir musyrik masuk kepadanya. Maka berkata Imam An-Nawawi dari hadis ini, ada keutamaan dari permasalahan membaca Al-Quran dan juga menghafal Al-Quran. Dan juga faidah di sini, seseorang pengajar di saat ingin menyampaikan kepada murid-muridnya yang mudah difahami, mengambil permisalan. Maka dimisalkan orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan bagaikan buah demikian dan demikian. Lalu, kalau ditanya, apa itu faidah dari hadis ini kepada kitab tauhid? Maka kita katakan bahwa keimanan itu berbeda-beda dari mukmin kepada mukmin yang lain. Maka setiap orang berbeda keimanannya. Maka seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu lebih baik daripada mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Dan seorang yang fajir, yang pelaku dosa di saat membaca Al-Quran, maka lebih baik daripada seorang fajir yang masih ada imannya yang tidak membaca Al-Quran, bahkan munafik dan yang lainnya. Maka ini dari faidah hadis yang mana menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dan seseorang yang semakin bertambah keimanannya dengan amal-amal soleh,
Dan seseorang akan berkurang terus keimanannya dengan perbuatan kemaksiatan. Maka ini kaidah dari ahli sunnah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, maka dia akan berkurang dengan kemaksiatannya. Maka di sini gambarannya orang-orang yang beriman dan membaca Al-Quran, mempunyai amalan-amalan yang baik, membaca dan mengamalkan, maka dia lebih baik, seperti buah utrujah. Dan orang yang beriman dan tidak banyak mengamalkan, terutama menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran, turun menjadi tamroh. Dan bahkan orang-orang yang fajir, yang imannya sedikit, karena banyak melaksanakan kemaksiatan, itu masih lebih mending daripada yang tidak membaca Al-Quran sama sekali. Maka di sini ada keutamaan tentang permasalahan membaca Al-Quran. Maka orang-orang yang beriman sama. Namun orang-orang yang mahir dalam Al-Quran tentu di atas derajat orang-orang yang iman biasa. Maka orang-orang yang mengajari Al-Quran dan yang diajari Al-Quran di dalam hadis Utsman, keduanya dalam keadaan muslim yang baik, sesuai dengan hadis ini. Apa di hadis Utsman yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian orang-orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajari Al-Quran. Disebutkan khairukum. Dan makna khairukum sebaik-baiknya kalian. Berarti iman dan Islam kalian yang paling baik itu siapa? Mereka orang-orang yang belajar Al-Quran dan orang-orang yang mengajari Al-Quran. Yang bersifat umum dari ilmu tajwid, ilmu qiraah, dan ilmu makharijul huruf dan sifatul huruf, dan bahkan mentasmi Al-Quran. Maka di sini kalian sebaik-baiknya pengajar. Maka kalian di sini mengajari ataupun berta'awun kepada ikhwah untuk mentasmi Al-Quran, wallahi perkara yang agung sekali. Jadi jangan malas-malas. Di antara kalian yang sudah hafalannya banyak, mentasmi saudara-saudaranya. Dan itu yang kita lakukan di pagi hari. Maka kalian lakukan ini dengan ikhlas, tanpa ada bayaran uang dan seterusnya. Maka kalian di saat mengajari dan yang belajar Al-Quran, yang menyetor Al-Quran dan yang mendengarkan dan mengajari, semuanya mendapatkan pahala dan jabatannya di sisi Allah. Khairukum, maknanya sebaik-baiknya kaum muslimin, sebaik-baiknya keislaman seseorang, sebaik-baiknya keimanan seseorang, mereka yang belajar Al-Quran dan belajar dari mengajari manusia Al-Quran. Maka sesuai dengan hadis ini. Di hadis ini disebutkan seorang yang mukmin lalu pandai kepada Al-Quran, baik dia bisa membaca Al-Quran, belajar berarti, atau dia mengajari Al-Quran sebagai pengajar, maka dalam keadaan bagaikan utrujah. Dan yang tidak membaca Al-Quran maknanya tidak belajar Al-Quran dan tidak mengajar Al-Quran, maka turun derajatnya menjadi seperti tamroh. Maka di sini menunjukkan hadis ini seperti Imam Nawawi mengatakan keutamaan membaca Al-Quran. Dan terjadi tingkat-tingkat keimanan, dan ini poin pendalilan dari kitab Tauhid, bahwa seorang yang muwahhid, beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah, itu bermacam-macam di sisi Allah dari keimanannya. Di antaranya ada yang seperti utrujah, imannya kuat dan pandai membaca Al-Quran dan mengajari Al-Quran. Dan ada yang imannya lebih turun karena tidak membaca Al-Quran. Dan ada yang lebih turun lagi karena kemaksiatannya dan masih membaca Al-Quran. Dan ada yang lebih turun lagi, kemaksiatan terus-menerus, tidak membaca Al-Quran juga. Maka di sini menjadi pendalilan juga tentang menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu karena belajar Al-Quran dan mengajari Al-Quran adalah
dari menuntut ilmu. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah seseorang berkumpul di masjid-masjid Allah seperti kita sekarang di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'an, wa yatadarasuna bainahum, dan mengajari sesama mereka. Maka intinya menuntut ilmu itu dengan mengajari Al-Quran dan mengajari sunnah, maka itu adalah keutamaan yang sangat besar. Maka inilah hadis yang kita baca dan insya Allah dihafal tentang keutamaan seorang muslim yang membaca Al-Quran, dan poin pendalilannya di dalam kitab Tauhid adalah keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat tergantung dari amalannya. Maka di sini menjadi pendalilan iman itu bertambah dan berkurang. Maka di sini iman seseorang sangat puncak prima di saat dia iman kepada Allah dan membaca Al-Quran. Dan yang turun setelahnya iman kepada Allah dan tidak membaca Al-Quran, buta huruf. Dan yang ketiga mulai masuk kepada kemaksiatan-kemaksiatan namun membaca Al-Quran. Dan yang keempat mungkin orang kafir musyrik tidak beriman dan tidak membaca Al-Quran. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmi.